I just had to let you know you're. She a happy baby boo. She a happy baby boo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kenalin aku Novelia Cornela dengan NPM A1I024059 kelas 4A. Nah, di sini saya akan menyelesaikan ujian tengah semester mata kuliah model pembelajaran inovatif anak usia dini yang diampu oleh Ibu Dwi Rinasari MPD dengan membuat video tentang model pembelajaran. Nah, di sini saya mengambil model pembelajaran Project Based Learning atau PJBL. Nah, teman-teman, apa sih itu Project Based Learning atau PJBL? Nah, jadi PJBL itu merupakan model pembelajaran yang menggunakan proyek atau kegiatan nyata sebagai inti pembelajaran. Nah, dalam model ini, peserta didik belajar melalui proses merencanakan, mengerjakan, hingga menghasilkan suatu produk ataupun karya. Jadi, melalui kegiatan tersebut, anak dapat mengembangkan kemampuan berpikir kritis, terus kreativitasnya, kerjasama, serta keterampilan dalam memecahkan masalah. Jadi, model ini membuat pembelajaran menjadi lebih aktif, bermakna, dan kontekstual karena anak tidak hanya menerima materi, tetapi juga mengalami langsung proses belajar melalui kegiatan proyek. Nah, selanjutnya itu ada sintaks atau langkah-langkah dari PJBL. Nah, yang pertama itu memulai pembelajaran dengan pertanyaan mendasar atau start with driving question. Nah, di mana pembelajaran dimulai dengan memberikan pertanyaan utama yang berkaitan dengan masalah nyata. Jadi, pertanyaan ini tuh bertujuan untuk memancing rasa ingin tahu anak dan menjadi dasar kegiatan proyek yang akan dilakukan. Contohnya itu, bagaimana ya cara membuat taman kecil di sekolah? Nah, jadi dari pertanyaan tersebut akan mendorong anak untuk berpikir dan mencari solusi melalui kegiatan proyek. Nah, yang kedua itu ada merancang rencana proyek atau design the project plan. Jadi pada tahap tersebut, guru dan peserta didik merancang kegiatan proyek yang akan dilakukan. Mereka menentukan apa yang akan dibuat, bahan apa yang akan diperlukan, serta langkah-langkah pengerjaannya. Guru berperan sebagai pembimbing, sedangkan anak dilibatkan dalam proses perencanaan agar mereka merasa memiliki tanggung jawab terhadap proyek tersebut. Nah, yang ketiga itu ada menyusun jadwal pelaksanaan proyek atau create a project schedule. Jadi, setelah merencana proyek dibuat, selanjutnya itu adalah menentukan jadwal kegiatan proyeknya. Nah, jadwal ini berfungsi agar proses pengerjaan proyek berjalan secara terarah dan selesai tepat waktu. Guru membantu mengatur waktu untuk setiap tahap kegiatan, misalnya waktu pengumpulan bahan, terus proses pembuatannya, hingga penyelesaian proyeknya. Nah, yang keempat itu ada memantau perkembangan proyek atau monitor the progress of the project. Nah, jadi selama proyek berlangsung, guru memantau dan membimbing kegiatan anak, di mana guru itu memastikan bahwa anak bekerja sama, terus mengikuti langkah yang telah direncanakan, serta membantu jika terdapat kesulitan. Jadi pada tahap ini tuh guru juga mengamati proses belajar anak seperti kemampuan bekerja sama, kreativitas, dan keterampilan problem solvingnya. Nah, yang selanjutnya itu atau yang kelima adalah menilai hasil atau produk proyek atau assess the outcome. Jadi setelah proyeknya selesai,
guru melakukan penilaian terhadap hasil karya atau produk yang dibuat. Jadi penilaian tidak hanya berfokus pada hasil akhir, tetapi juga pada proses yang dilalui anak selama pengerjaan proyek tersebut. Misalnya itu menilai yang pertama kreativitasnya, terus kerjasamanya, terus juga usaha anak dalam menyelesaikan proyek tersebut. Nah, dan terakhir itu ada mengevaluasi pengalaman belajar. Jadi pada tahap terakhir ini adalah refleksi atau evaluasi terhadap pengalaman belajar. Nah, guru dan anak bersama-sama membahas apa yang telah dipelajari dari kegiatan proyek tersebut. Jadi melalui kegiatan ini, anak dapat menyadari pengalaman belajar yang mereka dapatkan serta memahami proses yang telah dilakukan. Oke, nah jadi dari beberapa video yang sudah saya tampilkan tadi, yang dimana videonya itu menunjukkan penerapan model pembelajaran project based learning di dalam kelas. Nah, dalam beberapa video tersebut terlihat bahwa pembelajaran dimulai dengan pemberian masalah atau pertanyaan kepada peserta didik. Terus selanjutnya anak-anak bekerja sama merancang dan mengerjakan proyek yang menghasilkan sebuah karya. Nah, selama proses tersebut, guru tidak hanya menyampaikan materi, tetapi berperan sebagai fasilitator yang membimbing dan memantau kegiatan peserta didik. Jadi, melalui kegiatan proyek ini, peserta didik itu dapat belajar bekerja sama, terus berpikir kreatif, serta memecahkan masalah secara langsung. Nah, dari keseluruhan yang sudah saya sampaikan dari sebelum-sebelumnya itu dapat saya simpulkan bahwasanya Project Based Learning atau PJBL merupakan model pembelajaran yang menekankan proses belajar melalui proyek nyata. Nah, di mana melalui PJBL, peserta didik tidak hanya memahami konsep secara teori, tetapi juga memperoleh pengalaman belajar secara langsung. Nah, model ini dapat meningkatkan kreativitas, kemampuan berpikir kritis, serta kerjasama antar peserta didik sehingga pembelajaran menjadi lebih aktif dan juga bermakna. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Apabila ada salah kata dan kekurangan, saya mohon maaf. Semoga saja video dari yang saya sampaikan dapat membantu teman-teman. Sampai jumpa.